Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita ikut senang ya karena Yazid ditemukan meskipun dalam keadaan sudah meninggal dunia. Ya mudah-mudahan amal baiknya diterima Allah dan diampuni segala kesalahannya, itu amin. Dan terima kasih untuk semua teman-teman ya, Basarnas, tim SAR, relawan, dan terutama tim Wanadi ya. Tim Wanadi dari Bandung ya, yang bisa menemukan Yazidnya. Terima kasih, saya ikut berterima kasih. Dan mudah-mudahan semua ini ada hikmahnya untuk kita semua ya. Namun mari kita telusuri kenapa Yazid sampai sangat jauh ya, hampir 2 kilo ya dari jalur pendakian semestinya. Ini koordinat ditemukannya teman-teman, sekitar sini lah, pokoknya sekitar sini ya, saya lingkari ini ya. Ini yang dilaporkan oleh penemu. Namun dalam kenyataannya mungkin di area yang saya lingkari ini. Ini adalah sungai teman-teman. Lihat jari saya ini. Nah ini sungai. Sungai terus ya, di antara 2 bukit yang terjal ya. Ini sungai. Nah nyampe sini bercabang teman-teman. Ada yang belok ke sini. Mana ini? Coba kita paskan arahnya ya. Oke, ini ke utara. Nah, sungai ini arahnya tadinya ke timur. Lalu ada yang belok ke tenggara. Yang ke tenggara ini dari arah bawah puncak Mongkrang. Namun yang belok ke timur laut atau yang agak ke utara, ini arahnya ada di bawah antara pos 2 dan pos 3. Ini pos 3 di sini teman-teman. Pos 3 Tampak Nogo itu di sini. Nah, sungai itu ada di sini, bawah sini, setelah jurang ini. Nah, pos 2 ada di sini, sekitar sini. Nah, ini puncak Candi 1. Jadi pos 2 di sekitar sini. Nah, di sekitar sini teman-teman. Ini pos 3 tadi. Ini pos 3. Nah, sungai itu di bawah sini teman-teman. Nah, di bawah sini. Ini. Sehingga ini menurut perkiraan saya ya, ada 2 opsi ya. Yang pertama, teman-teman perhatikan di sini. Ini kan puncak ya, teman-teman. Puncak Mongkrang. Lalu mereka turun. Mereka katanya mengambil jalan yang ramai, tidak mengambil jalan yang lurus. Berarti belok ke sini. Nah, di sini teman-teman, ini teman-teman perhatikan. Ini ada jalan setapak turun. Namun sangat curam. Jadi bukan jalan pendaki biasa ini ke sini nih. Dan bisa sampai ke bangunan bawah sana di pinggir sungai. Apakah Yazid belok ke sini ya teman-teman ya? Itu opsi
pertama. Opsi kedua, di antara pos 3 dan pos 2, ini juga ada jalan turun ke sungai, teman-teman. Ini jalannya, teman-teman. Ini bisa ke sungai. Nah, tadi ada 2 opsi ya. Ini ada jalan ke sungai. Apakah Yazid turun ke sini? Entah dalam keadaan sadar atau tidak, Yazid itu opsi kedua ya. Apakah turun ke sini sehingga terpeleset atau bagaimana? Jatuh ke sungai ini. Ini sungai yang di bawah rimbun-rimbun ini sungai, teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sungainya itu akhirnya bertemu di sini. Nah, sungai akhirnya bertemu di sini. Oke, kita jauhkan lalu kita view horizontal. Ini pos 3 tadi. Ini candi 1. Jadi pos 2 di sekitar sini. Ini teman-teman. Kalau kita view horizontal. Oke. Nah, ini opsi yang pertama tadi ya, teman-teman ya. Yazid turun ke sini tidak diketahui temannya, baik di belakangnya maupun di depannya. Turun ke sini. Entah dalam keadaan sadar atau tidak, Yazid turun ke sini. Karena menurut informasi orang tuanya, Yazid itu sudah berulang kali menggerak ini. Sudah hafal betul dengan menggerak. Siapa tahu Yazid penasaran, lalu turun ke bangunan di sungai. Kalau dibawa ke alam mistis oleh makhluk lain, opsi pertama ya mungkin lewatnya sini. Nah, opsi kedua tadi lewatnya sini. Yazid turun antara pos 2 dan pos 3. Yazid turun mengambil jalan ini. Kita putar dikit lagi. Ini ada jalan turun, teman-teman. Nah, ini ada jalan turun. Nah, biar kelihatan kita agak datarkan ya, teman-teman ya. Nah, biar kelihatan. Ini pos 3. Nah, di sini teman-teman. Jadi sebelum nyampe ke pos 2, antara pos 2 dan pos 3, ini ada jalan turun. Ini teman-teman. Teman-teman lihat. Apakah Yazid turun ke sini dan tidak dilihat oleh siapapun? Ini bisa ke sungai, teman-teman. Nah, ini akhirnya nyampe sungai. Nyampe sungai sini. Lalu jalan terus ke bawah. Terus jalan terus ke bawah, entah sadar entah tidak. Nah, terus sampai belok ke sini sungainya. Dan Yazid mungkin tidak menemukan jalan naik ini.
Ini ada jalan naik teman-teman. Jalan naik yang bisa ke Candi 2. Bisa ke Candi 2. Ini. Bisa ke Candi 2. Nah, ini Candi 2 teman-teman. Jadi kemungkinan Yazid tidak berhasil menemukan jalan naik ke puncak Candi 2. Ini dari sini ya. Nah, ini dari sungai ini. Nah, ini kemungkinan ya teman-teman ya. Yazid tidak berhasil menemukan jalan keluar dari sungai ini yang naik ke puncak Candi 2, atau Yazid terpeleset di jurang ini. Terpeleset, lalu dalam keadaan luka parah, lalu terpaksa turun menyusuri sungai. Tuh teman-teman, dan akhirnya habis tenaganya karena sudah berhari-hari dari tanggal 18 sampai 9 Februari ya kan. Nah, mungkin lalu meninggal di sini. Itu teman-teman ya, ini penelusuran apa? Menurut saya ya, mungkin begitu ya teman-teman ya. Namun yang jelas kita semua ikut senang sudah ditemukan. Nah, sekali lagi mudah-mudahan Yazid husnul khatimah ya. Segala kebaikannya diterima Allah, segala kesalahannya diampuni Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.